acara kali ini, yaitu pengenalan prodi oleh kaprodi masing-masing. Jadi sekarang kita udah di depannya lab farmasi, jadi kita bakal ketemu kaprodi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suprobo, yang sekaligus apoteker juga, dan di sini saya menjabat sebagai kepala prodi, ya, program studi farmasi klinis dan komunitas di SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan. Nah, untuk perkenalan untuk selanjutnya akan ajak saya Japriling, ya, biar sekalian nyantai-nyantai bicaranya seperti itu. Untuk akreditasi sekolah sama laboratorium ini gimana, Pak? Untuk akreditasi sekolah di sini nomor sudah A, sekaligus juga akreditasi laboratoriumnya, ya. Di sini juga sudah A. Kita sudah mempunyai alat-alat yang banyak sekali dan tentunya cukup memadai untuk sekitar 20 siswa yang bisa praktik di sini secara langsung itu. Tidak bergantian, ya, tentunya. Jadi alat-alatnya sudah banyak juga, terus ada obat-obat yang belum jadi yang nantinya akan diracik atau dibikin sediaan baru seperti buyer, seperti kapsul, seperti salep, krim, dan lain-lain. Bahkan di sini kami juga sering dan membuat sediaan seperti sabun cuci tangan, sabun mandi, sabun batang, pomade, dan lain-lain. Bahkan kemarin pada saat pandemi corona pun farmasi sini ikut andil membuat hand sanitizer juga seperti itu. Jadi untuk akreditasi tentu sudah A juga laboratoriumnya gitu. Oke, kalau gitu buat tenaga kerjanya gimana, Pak? Untuk tenaga kerjanya seperti guru, ya, tentunya, dan karyawan. Di sini untuk guru alhamdulillah sudah ada yang apoteker juga, termasuk saya, dan guru-guru lainnya juga. Yang sudah S2 juga sudah ada, yang S1 juga ada, banyak seperti itu. Tentunya di bidang farmasi, dan itu sangat membantu sekali untuk murid-murid, siswa-siswa, ya, yang khususnya untuk pengen ikut ke dunia farmasi, pengen belajar di dunia farmasi, sangat membantu sekali untuk program selanjutnya seperti itu. Untuk tenaga kerja sangat membantu, ya, Pak. Untuk tenaga kerja, ya, sangat membantu sekali. Untuk fasilitasnya, Pak? Fasilitasnya banyak, ya. Di sini tentunya selain tadi yang sudah saya jabarkan pada pertama tadi, tentunya alat-alat seperti timbangan juga banyak. Terus ada timbangan miligram, terus timbangan gram juga, gram dan miligram gitu banyak, ya. Terus tentunya juga ada selain itu alat-alat lainnya ada ini saringan, ya, mesh dari 20 sampai 100 lengkap semua, ya. Terus ada stempel dan mortir yang jumlahnya juga sangat banyak, jadi siswa tidak perlu bergantian menggunakannya seperti itu. Terus di sini juga banyak, ada cawan porselen, ada gelas ukur, gelas beker, dan lain-lain, ya. Ini untuk farmasi juga, analisis farmasi juga seperti itu, ya. Jadi di sini siswa sangat terbantu sekali ketika membuat sediaan farmasi tentunya. Fasilitasnya pun selain itu ada buku-buku, ya, buku-buku yang digunakan untuk siswa-siswa bisa untuk belajar. Terus juga ini untuk buku-buku tenaga pengajarnya, guru-guru juga di sini menggunakan buku-bukunya sudah expert juga tentunya seperti itu. Ada farmakologi, ada farmakoterapi, dan lain-lain, sehingga siswa tidak hanya bisa membuat sediaan saja, tetapi juga dilatih untuk ilmu farmakologi maupun farmakoterapi, baik yang mau lanjut kuliah ataupun yang mau bekerja atau terjun ke masyarakat langsung seperti itu. Sangat lengkap, ya, Pak, fasilitasnya. Untuk lulusan dari SMK Mitra Karya Mandiri sendiri bagaimana? Untuk lulusan khususnya farmasi itu nanti bisa langsung ke apotek, puskesmas, ataupun rumah sakit dan klinik, bahkan ke industri farmasi juga. Tentunya di pelayanan kesehatan gitu, banyak juga yang sudah lulus dan sudah mulai bekerja di dunia kesehatan, ya, pelayanan kesehatan tentunya seperti itu. Untuk bekerja di pelayanan kesehatan atau industri farmasi biasanya harus menggunakan sertifikat
sertifikat Pak. Nah di SMK Mata Karya Mandiri untuk sertifikat bagaimana? Nah, alhamdulillah untuk sertifikat LSP ya tentunya ya, lembaga sertifikasi profesi itu yang dimiliki oleh SMK Kesehatan yaitu LSPK 1 yang ada di Jawa Tengah, satu-satunya ada di SMK Mitra Karya Mandiri ini, khususnya untuk dunia kejurusan farmasi juga satu-satunya di Jawa Tengah untuk sementara ini ya. Nah sehingga siswa pada saat sudah lulus akan mendapat sertifikat profesi seperti itu. Tentunya sebelum mendapatkan sertifikat profesi, siswa akan digembleng untuk belajar terus menerus, belajar dan menyenangkan tentunya, belajar dan praktek seperti itu. Nah setelah itu akan mengikuti ujian kompetensi yang tentunya sangat menyenangkan sekali untuk siswa, sehingga mendapatkan sertifikat dan memudahkan siswa untuk bekerja di dunia kesehatan, pelayanan kesehatan, dan tidak perlu khawatir untuk siswa yang ingin melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah juga bisa, dan tidak juga khawatir untuk siswa yang melanjutkan ke dunia kesehatan, pelayanan kesehatan atau bekerja di fasilitas kesehatan itu membawa sertifikat profesi insya Allah akan diterima seperti itu. Skip dong deh. Sangat menarik ya untuk farmasi di SMK Mitra Karya Mandiri ini. Dimulai dari akreditasinya sudah A, tenaga pengajarnya sudah ada yang apoteker S2 dan S1, fasilitas labnya sangat lengkap, dan lulusannya juga sudah terjadi ya Pak? Iya, sudah ada sertifikat juga. Pak, terima kasih kalau gitu Pak atas informasinya sangat jelas dan menarik ya Pak. Iya. Dan untuk waktunya juga terima kasih. Iya. Kalau gitu, saya langsung pamit ya Pak. Iya, siap. Kita udah nyampe di lab yang kedua, lab farmasi industri. Nanti kita bakal masuk ke dalam dan sekalian bakal nanya-nanya ada apa aja sih di dalam sana. Perkenalkan Pak, saya Hamisa Zahra. Di sini saya pengen nanya-nanya nih, farmasi industri itu gimana aja sih? Perkenalan dulu, nama saya Hanfi Nuri dari Ketua Kepala Prodi di bagian farmasi industri. Ya, saya akan menjelaskan beberapa alat yang ada di farmasi industri. Sebenarnya ada di sini ada desinfektor untuk pemampatan granul. Kemudian ada di sini ada alat uji alir untuk berapa uji alirnya dari granul tersebut. Kemudian ada alat untuk pengayak berapa kehalusan dari granulnya. Kemudian ada di sini ada desintegration tester, yaitu untuk berapa kelarutan dari tabletnya.
untuk menyesuaikan dari suhu yang ada di tubuh kita. Berarti berapa lama waktu hancur tablet untuk alat ini. Dan ini juga sama untuk waktu hancurnya tablet. Dan di sini ada untuk kerapuan. Jadi tablet ada 6 biji, nanti dimasukkan yang rusak berapa. Dan di sini ada water bath, itu untuk menangas air. Kemudian di sini ada beberapa alat. Ini ada lap ukur, ada beker, ada gelas ukur. Nah, ini pengayaknya ada ukuran 40, 60, 80 sampai 100. Sini tentunya ada mortir juga. Kemudian di sini ada untuk ovennya. Ovennya kita pakai yang seperti ini. Dan ini ada beberapa contoh tablet sama granulnya. Ini produknya dari farmasi industri, ada granul sama tablet, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada 2 alat cetak tablet. Yang ini yang paling sering digunakan yaitu yang pakai ini. Biasanya granul dimasukkan ke dalam corong, kemudian nanti ditempa jadinya tablet seperti ini. Kalau untuk lulusan dari farmasi industri, Ya, untuk lulusan farmasi industri itu sering banyaknya ke PT bisa, kemudian ke apotek juga bisa, ke klinik juga bisa. Ya, sering diutamakan juga di PT, banyak loker-loker yang membutuhkan yang lulusan SMK. Ada yang mau ditanyakan lagi? sepertinya segitu aja ya Pak. Terima kasih atas infonya, atas waktunya juga terima kasih. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Kan udah lihat-lihat tuh di lab farmasi industri, sama udah dijelasin juga kan sama kapronnya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke lab TLM. Nanti kita bakal ketemu kaprodinya juga di sana. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum. Ya, ada yang bisa dibantu? Ya Pak, ini saya Hanisa Zahra. Pengen tahu dong Pak, ada apa aja di lab TLM, terus lab TLM itu di mana aja? Oh gitu, ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Saya itu Fakur Sanusi, biasa dipanggil itu Pak Fakur. Kebetulan saya di sini sebagai kepala program studi teknologi laboratorium medik atau biasa disebut TLM atau yang sering kita sebut adalah analis kesehatan. Oke, ini laboratoriumnya kita, ya. Ini laboratoriumnya kita. Ada apa saja sih kalau misalkan di TLM? Yuk kita sini geser. Oke, yuk. Sebelum kita ke alat sama fasilitas, saya mau sedikit menjelaskan tentang apa itu sih TLM, apa itu sih analis kesehatan. Oke, sedikit. Kalau untuk TLM itu biasa kita sebut atau kepanjangan dari teknologi laboratorium medik, ya. Tugas utamanya kita adalah menganalisa, meneliti tentang sampel yang biasanya berasal dari manusia atau bukan dari manusia. Contoh yang berasal dari manusia itu sampel-sampel yang ada di rumah sakit. Nanti pasien yang ada di rumah sakit, ya kan, ditentukan diagnosa intinya oleh tenaga laboratorium. Sebelum nanti tenaga farmasi memberikan obat atau tenaga perawat merawat pasien, harus ditentukan dulu penyakitnya. Jangan sampai obat sudah diberikan, penyakitnya belum ditentukan, tapi kita harus yang menentukan. Oke,
Di sini alatnya, kita berhubungan dengan diagnosa laboratorium. Alat yang pertama yang akan kita kenalkan adalah ini. Ini salah satu alat yang sudah dimiliki oleh SMK Mitra Karya Mandiri, terutama untuk di program studi analis kesehatan. Namanya itu fotometer. Alat ini alat untuk bantu menganalisa pemeriksaan laboratorium. Contohnya ada gula darah, ada kolesterol juga, ada asam urat dalam darah dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada pasien yang menderita diabetes contohnya, untuk mengukur kadar gula dalam pasien tersebut menggunakan alat ini. Alatnya sudah kita punya, itu sudah otomatis. Jadi kalau misalkan nanti anak-anak praktek, itu nanti hasilnya akan keluar di print out ini. Seperti nanti mbaknya belanja di Indomaret, hasilnya akan keluar di sini. Mau periksanya apa saja, tinggal nanti sampelnya dimasukkan ke selang di sini, nanti hasilnya akan di print di kertas yang keluar dari si alat. Oke, kita ke sebelah lagi di sini. Kalau di lab PLN itu memang harus pencahayaannya itu bagus. Karena apa? Karena kita itu bergelut dengan sampel-sampel pasien, ada bakteri, ada virus dan lain-lain. Jadi kalau misalkan pencahayaannya kurang, jelas untuk kerjanya pun tidak akan maksimal. Ini alatnya, alat kita juga ada centrifuge namanya. Gunanya nanti untuk memisahkan antara zat A dan zat B yang terkandung dalam sampel pasien. Ini alatnya kita. Terus bergeser dua sini ke mikroskop. Mikroskop kita ada di masing-masing meja. Jadi kalau misalkan nanti praktek di SMK Mitra Karya Mandiri, terutama di program studi TNM atau analis kesehatan, prakteknya itu sesuai dengan nomor meja. Misalkan saya itu punya nomor absen 2 di kelas, berarti nanti saya menempati meja di lab nomor 2. Kalau saya nomor 10, ya berarti nanti saya menempati meja di nomor 10. Dilengkapi dengan alat-alatnya. Jadi masuk tinggal menggunakan APD, alat pelindung diri, terus langsung mengerjakan tugas yang sesuai dengan guru praktikumnya. Tuh, terus di sebelah selatan sini gerak. Kita juga punya open, tapi open ini bukan buat bikin bolu atau kue, tapi untuk penanaman bakteri. Kalau di analis, bakteri saja ditanam, ya. Tapi ini contohnya. Nah, ini bakterinya. Gunanya untuk apa sih, Pak? Gunanya untuk mengidentifikasi kemungkinan bakteri yang menginfeksi tubuh manusia. Bakteri itu kan berjuta macamnya. Nah, nanti kita identifikasi kira-kira manusia itu terinfeksi bakteri apa, manusia itu kena virus apa. Nanti kita identifikasi untuk mengetahui jenis bakteri apa yang ada di sampelnya si pasien. Ini dunianya kita. Kalau misalkan untuk lulusan kita itu bekerjanya macam-macam. Kalau misalkan di TNM bisa bekerja di lini mana saja. Contoh misalkan, saya nggak mau kerjanya di rumah sakit misalkan ya Mbak ya. Nanti bisa bekerjanya di industri atau di pabrik. Tapi di pabrik bukan sebagai, mohon maaf, sebagai buruh, tetapi sebagai tenaga ahli laboratorium. Kalau misalkan ada di pabrik makanan yang dimakan kan harus dicek dulu, ya kan, makanan tersebut aman atau tidak, adanya logam berbahaya atau tidak, adanya zat pengawet yang berbahaya atau tidak. Yang mengecek makanan itu layak dikonsumsi atau tidak, itu TLM atau analis. Itu kalau misalkan mau bekerjanya di industri atau pabrik. Kalau misalkan mau mengabdikan diri di masyarakat, bisa bekerja tadi di rumah sakit, di puskesmas, di lab klinik, di dokter praktek. Itu kerjanya di situ. Dan kita memang peminatnya memang masih sedikit. Justru kalau misalkan peminatnya masih sedikit,
itu sebagai keuntungan buat kita. Kenapa? Karena semakin peminatnya sedikit, jelas persaingan akan semakin lebar karena lulusannya masih sedikit. Tapi kalau misalkan lulusannya sudah banyak, jelas persaingan kita ketika nanti besok lulus akan semakin banyak. Ketika persaingan kita sedikit, kita mendapatkan kerja kemungkinan besar akan lebih mudah begitu. Lapangan Ya. kerjanya masih gitu. Betul. Ada lagi kira-kira? Sudah? Kira-kira ini buat praktek buat berapa siswa Pak? Kalau untuk praktek kita ada kapasitas 36 meja. Jadi kalau misalkan sekali masuk kurang lebih 36 itu paling mentok. Tapi kalau jumlah siswanya 20 pun tetap kita akan masuk untuk kapasitas 20 satu kelas. Gitu. Di apa namanya tempat untuk cuci-cuci kalau misalkan nanti alatnya sudah terpakai, ya ini nanti mencucinya di belakang. Tuh, agak berantakan karena dia buat nyuci-nyuci alat, jadi agak berantakan. Ada lagi kira-kira? Kayaknya udah sih Pak. Heeh. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Yeay, dan juga same-same. waktunya Kalau begitu terima kasih Pak atas informasinya dan juga waktunya. Semoga sukses MKM. Amin. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, monggo semoga sukses selalu Iya. untuk tugas-tugasnya ya. Ya. Di sini saya pengen tahu nih apa aja sih yang ada di website itu. Oh iya, yang ada di lab perawat banyak ya, ada ulangi. Saya ini juga dulu. Perkenalkan Pak, saya Anissa Jaka. Dan di sini saya pengen tahu nih apa aja sih di web perawat, terus web perawat gimana aja. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Benny Adipta Yoga. Saya guru keperawatan, asisten keperawatan. Di sini banyak sekali fasilitas yang mungkin nanti bisa dikasih tahu persatu bagiannya. Langsung keliling apa gimana Pak? Boleh keliling. Ya, di sini sendiri ada fasilitas-fasilitasnya. Nanti kalau misalkan ada anak yang masuk asisten keperawatan, di sini juga ada alat-alatnya. Itu seperti ada bengkok dan lain sebagainya. Kita buka sendiri. Ada sisir, ada gunting, ada pipet juga dan lain sebagainya. Nanti di sini banyak. Pokoknya ada buat cek lab, gula darah, kolesterol. Nanti kita bisa belajar tensi, kita bisa belajar cara gimana pasang infus, gimana caranya pasang infus, terus gimana, ya pokoknya intinya kita bisa banyak belajar nanti di sini. Gitu. Di sini juga ada bed, barangkali anak-anak nanti ada praktek juga. Di sini ada bed, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bed. Di situ juga ada trolinya buat nanti barangkali ada begitu. Kalau buat lulusan dari keperawatan sendiri gimana Pak? Oh, banyak ya. Di sini di SMK Mitra Karya Mandiri itu lulusannya banyak. Ada yang kerja di perawat, di rumah sakit terdekat, terus ada yang lanjut kuliah di